Halo, selamat malam teman-teman. Udah 72 aja yang hadir ya. Hari ini teman-teman kita akan praktek seperti biasa. Tadinya saya mau lanjutin materi ya, mau lanjutin materi ke slide, tapi kayaknya ini sayang karena ini hari Jumat ya. Hari Jumat mumpung marketnya open, kita akan fokus praktek seperti kemarin. Dan nanti sisanya kita akan gunakan untuk materi ketika Sabtu Minggu ya, ketika marketnya tutup ya. Jadi untuk weekend, untuk weekday ini saya akan fokus trading live. Nah, nanti sisanya kita akan praktek materi yang bukan live trading gitu ya, yang slide gitu ya, yang sifatnya teori gitu di Sabtu Minggu. Jadi kita akan optimalkan waktu live-nya untuk beneran entry gitu ya, teman-teman. Sebelum saya lanjut, teman-teman, please confirm apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan ada Mas Rifki standby juga dan bisa lihat saya dengan jelas sebelum kita masuk ke materi. Saya akan masuk ke trading view. Oke, saya akan cek komennya. Clear Mas, jelas suara dan gambar, berarti aman ya. Oke. Oke, saya akan ke chart langsung. Saya akan share screen buat teman-teman. Boom, boom, boom. Oke, harusnya teman-teman sekarang lihat chart saya lagi loading gitu ya. Dan saya akan buka MT4. Oke. Ini kita nggak perlu kan, kita drag ke sini aja. Kenapa loading terus dia? Kita ketik euro USD, bergerak. Share refresh. Terus kemarin kita ada beberapa transaksi ya teman-teman. Kita lihat balance kita berkurang ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Kita akan review setup kita kemarin teman-teman. USD CAD ya. USD CAD, saya nunggu chartnya. Oke, di sini ya. Kita akan review setup kita, teman-teman. Kemarin kita ada sell di USD CAD ya. USD CAD yang akhirnya hit SL dengan damainya gitu ya. USD CAD, kemarin setup area kita di sini, teman-teman. Ini adalah area kita. Kemarin kalau saya aktifkan UFO-nya, saya akan replay ya. Saya mundurin. Oh. Ini chart yang ini tidak bisa replay ternyata. Oke, sebentar. Saya perlu Jadi saya perlu logout dari trading view yang ini. Saya akan login ke yang pro aja. Karena ternyata yang versi gratis ini dia nggak bisa replay di time frame 55 gitu ya. Jadi hanya bisa replay di daily. Alhasil kita akan pakai yang pro. Sebentar teman-teman, tradingview.com, live, sign in. Oke, kita akan clear all.
akan sambil baca chat teman-teman. Untuk teman-teman yang post koreksi, saya beberapa udah lihat ya di grup, tapi saya akan koreksi nanti di weekend ya. Mas Angga rambutnya kayak Dragon Balls. Oke. Saya akan reply di weekend ya. Kemarin kita ada plan di USD CAD gitu ya. USD CAD yang akhirnya hit SL dengan damainya gitu ya. Teman-teman, saya akan replay, saya akan mundurin. Saya akan replay ke sini. Saya akan aktifkan auto UFO-nya. Kita tunggu indikator. Kita tunggu kok dia tidak muncul-muncul. Invite on the script, auto UFO gitu ya. Terus saya akan aktifkan ke my script, EMA multiple time frame ya, EMA daily. Oke. Kita tunggu EMA-nya. Duh, mana EMA-nya? Masukkan indikator, my script, EMA daily. Ya, harusnya benar yang ini ya. Ini saya bikin jadi blue. Oke, jadi teman-teman kemarin kita punya setup di sini. Ini adalah area sel kita. Karena kita punya EMA 9 ya. Ini EMA 9 daily, EMA multiple time frame. Kita punya EMA 9 dan kita punya area sel di sini gitu. Dan ini areanya. Saya akan gedein dikit line-nya biar teman-teman bisa lihat semua dengan jelas. Boom. Jadi area kita segini, ini area selnya. Oke. Area selnya segini, gitu. Berarti stop loss kita di 4033 ditambah 7. 33 ditambah 7. 4040 ya, ini stop loss kita. Saya kasih warna merah untuk stop lossnya. Oke, sekarang kita play. Oke, teman-teman. Ketika kita bikin setup ini, saya akan bikin 2 chart di sini, berarti USD CAD, time frame-nya 1 day gitu ya. Ini daily, USD chart daily. Dan kita akan aktifkan di sini indikator, kita akan masukkan auto climate dan EMA 9. EMA 9-nya ini. Auto climate-nya kita tunggu dulu. Oke. Jadi ketika kita bikin setup ini, teman-teman, current-nya kemarin masih 3 ya, 3 dari 5, berarti masih oke secara current 3 dari 5. Terus area UFO-nya juga di sini, area UFO-nya valid ya, nggak ada yang salah dengan setup ini. Terus kita play, kita lihat marketnya bergerak. Saya salah botol minum. Teman-teman lihat kemarin areanya UFO-nya sempat keluar, tapi penting kita pause. Ketika harga masuk, teman-teman bisa lihat. Ketika harga masuk ke area kita lihat EMA-nya berada di dalam UFO ya. EMA-nya berada di dalam UFO. Cuman problemnya adalah teman-teman bisa lihat ketika dia masuk ke area kita, dia bikin banyak unfilled order buy, which is kita tidak peduli, teman-teman. Teman-teman nggak akan lihat arrival-nya. Jadi ini nggak relevan dengan trading plan kita. Ini saya cuma ngasih tahu kalau dia menciptakan banyak UFO buy baru, tapi sekali lagi ini tidak relevan dengan trading plan kita, teman-teman. Kita tidak akan cancel hanya gara-gara ini. Jadi kita akan tetap keep the trade sesuai dengan plan. Dan kita udah pasang stop loss kita di sini, area stop loss kita, dan teman-teman lihat harga sentuh stop loss ya. Harga kena stop loss dan bergerak turun gitu ya. Harga kena stop loss dan turun. Alhasil kita kemarin loss 9,5 dolar gitu ya. Kali 2 berarti 19 dolar. Teman-teman bisa lihat balance kita sekarang 980,72. Jadi harusnya 981 ya, tapi kita lossnya plus komisinya kecil ya, komisinya sekitar 0,6 dolar per lot gitu ya. Anyway, kita loss gini ya. Jadi kita loss anggaplah 20 dolar. Kita loss 2% dari balance.
Nah, kita loss 2% dari balance, which is pertanyaannya ada yang salah? Nggak ada yang setup ini, nggak ada yang salah, teman-teman. Kalau teman-teman punya setup seperti ini, USD CAD sell di 55 menit dan teman-teman kena SL, tidak ada yang salah dengan SL-nya, tidak ada yang salah dengan setupnya. Ini salah satu contoh transaksi yang kena SL gitu ya. Jadi saya juga kena SL, teman-teman. Saya juga kena SL di sini. Akhirnya SL juga ya, setelah beberapa minggu kemarin positif. Dan nggak ada yang salah dengan setup ini. Ini salah satu contoh proper loss yang benar, loss yang teman-teman rencanakan, dan harusnya teman-teman juga tuh cukup happy karena teman-teman kena SL, artinya teman-teman patuh dengan trading plan teman-teman. Teman-teman masang SL di tempat yang tepat, teman-teman punya predefined loss dan loss-nya tertrigger. Jadi ini adalah bagian dari rencana kita. Tidak ada yang perlu disesalkan, tidak ada yang salah, dan kita tetap smile dan happy, dan kita move on to the next trade. Ingat, remember, even the best of the best still lose, gitu ya. Selama kita bukan loss besar, selama tadi ingat kemarin teman-teman outcome dari trading kita, outcome-nya itu cuma 4 ya, loss besar, loss kecil, untung besar, untung kecil, gitu ya. Selama bukan loss besar, teman-teman, selama bukan loss besar, kita harus oke dengan 3 outcome lainnya. 3 outcome lainnya yaitu bisa jadi untung besar, untung kecil, ataupun loss kecil, gitu ya. Selama kita bukan dari 3 ini oke. Oke. Dan salah satu lagi, teman-teman, ada quote yang saya suka adalah remember even the best of the best still lose, ya. Losing trade doesn't make you a loser, just a trader. Jadi ada satu kunci, ini ya salah satu yang teman-teman losing trade doesn't make you a loser, just a trader ya. Jadi ini salah satu yang mahal dari 30 Days Challenge ini adalah teman-teman akan dapat banyak materi-materi seperti ini. Jadi teman-teman akan bareng trading dengan saya. Kita akan lihat mana transaksi yang loss, mana loss yang wajar, mana loss yang tidak wajar. Dan by the way, kalau teman-teman balik lagi kita lihat ke datanya NFC, datanya saya, datanya teman-teman yang mungkin alumni workshop gitu ya. Kita memang punya SL cukup banyak. Ingat, kalau kita ngomongin win rate 1:1, teman-teman cuma butuh lebih baik dari 50%. Artinya, hampir 50% atau 40% transaksi teman-teman akan hit SL anyway, walaupun setupnya benar. Jadi ini adalah bagian dari plan. Ya, proper loss is part of winning strategi. Ingat, proper loss is part of winning strategi. Nggak ada yang salah dengan setupnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin setup ya 1:3, 1:4 gitu ya, di 1:3, 1:4 itu, atau 1:3 lah, kita ngomongin 1:3, kita cuma butuh 25% untuk BEP. Artinya, kalau kita berkaca dari win rate-nya NFC gitu ya, sekitar 30-an%, 29% win rate-nya, dan masih profit, artinya kita harus siap dari 100 entry plus minus ada 70 transaksi SL. Nah, ini salah satu contoh transaksi SL. Jadi ya, kalau udah kayak gini, teman-teman nggak perlu overthinking, nggak perlu over analysis, nggak perlu lihat time frame weekly-nya, time frame M15-nya, M30-nya ada apa ya, except ini loss. Selama teman-teman entry sesuai dengan rule. Sesuai dengan rule itu apa? Kita punya climate yang confirm, kita punya EMA yang bersih, kita punya area UFO, ada EMA 9 di dalamnya, dan kita trading searah dengan climate, maka good to go, kita bisa execute. Oke? Bang Denny apa Bang Denny? Mantap Bang Den. Bang Ben maksudnya, saya pikir Bang Den. Oke, sekarang saya akan pindah. Ini chartnya saya nggak enak, saya akan 1D-nya di kiri dan 55-nya di kanan ya. Saya nggak biasa lihat ini di sini, jadi saya akan ganti ini saya akan remove. Saya akan masukkan EMA multiple time frame-nya di sini aja. Terus ini, oke. Kita akan hapus semuanya. Kita akan masukkan di sini nih letaknya auto climate. Oke, saya akan delete dulu multiple time frame-nya. Oke, seperti biasa teman-teman, malam ini kita akan live trading lagi, kita akan lanjutin. Kemarin kita juga ada setup satu lagi di AUD USD. Oke, AUD USD.
Audi USD seperti yang kita bahas kemarin, waktu kita bikin setup ini climate-nya udah 6 ya, sedangkan kita tahu up-nya biasanya 6, jadi 6 dari 6. Climate kita 6 dari 6. 6 dari 6 ini artinya kita sudah hampir nggak begitu oke untuk climate-nya ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir. Ini adalah salah satu contoh managing plan. Saya akan bahas sedikit tentang managing plan. Sekali lagi saya akan singgung sedikit. Setelah ini teman-teman kita akan bahas lebih detail after ini. Nanti kita akan praktek. Kayaknya asik juga nih buat baju tulisannya proper loss is part of winning strategy. Nanti saya bikin bajunya ya. Saya udah punya kaos yang tulisannya losing trade doesn't make you a loser, just a trader. Saya udah punya kaosnya yang itu. Oke, Audi USD. Audi USD udah di cancel. Ini dari siapa? Mas Onga Hermanto. Oke, saya akan ngobongin managing trade sebelum nanti kita akan charting. Audi USD kita lihat, waktu kita bikin setup ini, seperti saya bahas kemarin, waktu kita bikin setup, climate-nya adalah 5,67, 5,64. Climate-nya adalah 6 dari 6. Berarti sekarang climate-nya udah lewat, udah expired, 7 dari 6. Nah, kalau udah expired, teman-teman boleh melakukan banyak hal. Salah satu ini adalah salah satu pendekatan yang teman-teman bisa praktekkan. Nanti teman-teman juga bisa tes hasilnya. Saya akan mundur satu langkah ya, kita akan cek transaksi kita. Di waktu kita bikin setup kemarin, posisinya begini. Saya akan aktifkan auto climate-nya. Auto UFO maksudnya ya. Jika aktifkan auto UFO-nya, kita tunggu. Seperti biasa, mantranya adalah magic gitu ya. Terus pada nonton live-nya host terus bilang magic gitu ya. Teman-teman ingat kita kemarin punya area entry, areanya di sini ya. Ini adalah area kita. Ini adalah area entry kita. Sampai ke sini, ini area kita. Jadi areanya saya akan kasih warna kuning. Ini areanya segini lebarnya. Dan kita punya stop loss di bawahnya 6425. Ya, ini ya 6425 dikurangin 5 berarti 6420. Oke, ini adalah stop loss kita. Saya akan masukkan warna merah. Saya akan disable auto UFO-nya sementara. Supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini adalah setup kita. Saya akan play pelan-pelan. Kita akan ikutin apakah setup ini masih valid atau tidak. Teman-teman lihat harganya di sini. EMA-nya ada di sini nih. Teman-teman bisa kira-kira nanti EMA-nya masuk atau enggak waktu di dalamnya. Nah, kita lihat so far setupnya masih valid. Teman-teman bisa lihat EMA-nya ada di dalam. Boom, harga masuk ke area EMA-nya ada di dalam. Jadi ini setupnya tidak ada masalah. Ya, ini setupnya entry dengan benar. Sekali lagi, setup ini tidak ada masalah. Posisi sekarang kita tidak, kita sedang floating minus dikit ya. Floating minus dikit. Teman-teman bisa lihat ini transaksi kita di Audi USD. Ini posisi kita. Kita posisinya floating minus 0,87 ya. 0,87. Nah, ini saya akan ngajarin sesuatu yang baru, teman-teman. Mungkin teman-teman alumni ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, tapi ini sekali lagi ini opsional ya. Ini opsional. Jadi ini opsional, ini tidak harus teman-teman lakukan. Teman-teman bisa tunggu ataupun teman-teman biarkan dia hit safety target atau close manual. Tapi salah satu yang kemarin dibahas sama Jose juga adalah kalau teman-teman climate-nya berubah, teman-teman bisa aktifkan auto climate-nya. Saya aktifkan auto climate-nya. Saya akan aktifkan auto climate-nya gitu. Teman-teman bisa geser TP-nya ke UFO terdekat. Nah, itu final targetnya diganti. Jadi kalau misalnya ini dilakukan ya, kalau teman-teman misalnya sudah on trade gitu ya, teman-teman sudah on trade, transaksinya udah running gitu. Terus dia sudah hit safety target, sudah hit 1/1, udah hit safety target, tapi dia belum hit final target. Tapi climate-nya sudah expired. Jadi sekali lagi, ini hanya dilakukan kalau climate-nya sudah expired, tapi dia udah hit safety target. Kalau teman-teman mau intervensi, salah satu hal yang teman-teman bisa lakukan daripada kita berharap dia sampai ke final target, which is final target kita jauh banget di sini ya. Final target kita di 6707. Ini final target kita 0,6707 ya, sekitar situ final targetnya ya. Kok 6707? Oh, bisa jadi ya, final targetnya sekitar situ, teman-teman. Final targetnya di sini 6707, maka tuh di atas sana final targetnya
Hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa pindahkan final target kita itu ke UFO terdekat di edge time frame ketika claimantnya sudah expired. Jadi kita lihat UFO terdekat di edge time frame, kita akan TP lebih dekat di edge time frame, tapi ke UFO yang lebih dekat. Oke ya, jadi kalau teman-teman lihat, harusnya kita bisa pindahin UFO kita ke TP yang terdekat UFO-nya ya di sini ya. Di area ini. Nah, teman-teman bisa geser TP-nya ke sini, tapi ini jadi RR-nya jadi nggak oke. Tapi ingat, ini teman-teman lakukan kalau dia sudah hit shift target, teman-teman bisa geser TP-nya ke UFO terdekat yang tercipta di each time frame. Jadi kita udah nggak pakai UFO dari common time frame. Kalau climate-nya sudah expired sekali, gini opsional, teman-teman tidak harus lakukan ini. Teman-teman boleh lakukan ini, boleh tidak lakukan ini. Setup ini masih valid, teman-teman. Kalau teman-teman mau biarkan dia hit 1:1 dulu, masih valid. Tapi kalau kita mau realistis gitu ya, realistis, kalau climate-nya sudah lewat, berarti probability-nya sudah lebih rendah. Ingat, probability-nya sudah lebih rendah, bisa lanjut nggak? Bisa-bisa aja, kita lihat teman-teman. Ada hari di mana kan climate-nya di sini standarnya 6. Teman-teman lihat, ada hari di mana dalam up market dia bertahan lebih dari 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pernah dia bertahan 9 candle, dia pernah bertahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pernah 8 candle. Down marketnya juga pernah banyak-banyak, teman-teman bisa lihat. Climate-nya certainly ya, dia bisa propagating terus-terusan gitu ya. Tapi kalau kita mau ngomongin realistis, kita mau based on, kita mau trading berdasarkan probability yang tinggi gitu, teman-teman bisa geser TP-nya ke UFO terdekat di common time frame. Jadi teman-teman bisa geser TP-nya ke sini gitu. Jadi ini kalau kemarin teman-teman geser waktu dia udah expired climate-nya gitu ya, harusnya ini sudah hit final target dan udah selesai. Kita keluar dengan profit sedikit banget gitu ya. Jadi ingat, target boleh dinego. Kalau kemarin saya pindahin, ini sengaja karena akun ini nggak saya otak-atik supaya saya bisa tunjukin ke teman-teman. Kalau kemarin saya lakuin ini, teman-teman, begitu climate-nya expired gitu ya, begitu jam 5 dia ganti candle, dan saya pindahin ke final targetnya adalah ke area UFO terdekat di edge time frame, maka harusnya saya udah keluar dari posisi ini dalam kondisi profit berapa pips tuh? Profitnya ini keluarnya di 523. Profitnya cuma 2,3 pips ya. Kita entry di 20, keluar di 23. Jadi profitnya cuma sekitar 2,3 pips. Oke, sampai sini teman-teman masuk akal nggak? Apa yang saya bahas untuk... Pokoknya begitu claimnya sudah expired ya, current-nya sudah ngelewatin dari standarnya, teman-teman bisa switch ke edge time frame, final targetnya kita akan taruh di opposing atau di rival UFO terdekat di edge time frame. Jadi selain daripada teman-teman hanya ngarepin dia hit final target yang jauh banget, ingat sebagai trader kita juga harus berpikir kita punya probabilitas yang tinggi untuk hit safety target, kita punya probabilitas yang tinggi untuk hit final target. Jadi teman-teman bisa melakukan ini. Atau nanti teman-teman boleh pilih cuekin aja, biarin dia hit 1/1 versus 1/2 dan seterusnya, itu juga strategi yang valid juga dan make money juga. Oke. Safety targetnya enggak, tapi tetap ya Mas. Jadi sekali lagi, kalau ini kita enter di climate yang expired, teman-teman bisa geser final targetnya dan safety targetnya. Kalau belum hit safety target juga boleh digeser ke sana. Tapi harusnya kalau kita udah expired mendekatin kayak gini kan sebenarnya idealnya kita nggak entry. Tapi sekali lagi ini in case, ini cuma contoh teman-teman, contoh transaksi supaya teman-teman juga belajar, kemarin belajar gimana transaksi real, gimana transaksi running gitu ya. Harusnya transaksi ini kalau kita memakai rule ini kita akan keluar dengan kondisi profit yang kecil gitu ya. Ingat, kita boleh profit kecil, boleh profit besar, boleh loss kecil, yang penting jangan loss besar. Oke. Saya akan cuekin aja ini, nggak apa-apa teman-teman. Kalaupun SL saya udah oke angkanya gitu ya. Kalaupun SL saya siap kehilangan $18 gitu ya. Nanti begitu hit, teman-teman tunggu aja hit safety target atau teman-teman boleh geser. Kalau saya mau geser TP-nya berarti saya akan geser ke 0,64523. Kalau mau geser TP-nya, sekali lagi ini contoh, kalau teman-teman mau geser TP-nya, teman-teman Ctrl T gitu ya. Terus di sini teman-teman klik kanan di entry-nya, teman-teman klik kanan modify gitu ya. Saya geser ke 6452. Gitu ya, 52 gitu saya ganti, ini take profit 0,6452 terus modify. Teman-teman bisa lihat entry-nya TP-nya mendekat gitu ya. Yang bawah misalnya saya mau ganti juga, modify, saya entry ke 0,6452 gitu, saya klik modify, maka dia sudah sampai ke sana. Nah, ini teman-teman boleh nggak teman-teman lakukan ini? Boleh, selama teman-teman merubahnya based on strategi ya, based on strategi dan strateginya konsisten. Yang nggak boleh adalah teman-teman berharap trading menggunakan hopes atau teman-teman trading dengan
apa ya? Pertama menggunakan hook, yang kedua teman-teman tanpa aturan. Jadi teman-teman keluar di tengah gitu aja. Nah, teman-teman nggak boleh. Kayak misalnya adanya, Mas kalau climate-nya berubah, boleh nggak saya keluar dari transaksi? Boleh, tapi keluarnya dengan aturan yang sangat jelas. Misalnya climate-nya berubah, teman-teman keluar langsung, tapi jam berapa teman-teman saya climate. Selama aturannya jelas, maka boleh keluar. Yang nggak boleh adalah teman-teman made up the rule gitu ya. Teman-teman bikin aturan yang aneh-aneh, dan teman-teman bikin aturan di tengah jalan. Selama teman-teman bikin aturannya dulu, teman-teman backtest, ingat semuanya, kalau masuk akal, dites dulu. Setelah dites, kalau teman-teman merasa hasilnya bagus, teman-teman terapkan dan follow aturannya dengan sangat disiplin dan ketat gitu ya. Jadi itu. Atau misalnya teman-teman mau fix TP dan SL, sekali lagi, saya akan kasih lihat datanya NFC. Bulan ini dia ada banyak loss bulan ini. Akhir bulan kemarin kayaknya April dia ada beberapa transaksi loss. Saya akan kasih datanya NFC. NFC ini menggunakan 1:3 tutup mata, nggak ada urusan ya. Which is berbeda dengan yang saya lakukan. Ingat, berbeda bukan berarti salah, teman-teman. Ini yang NFC lakukan. Dia pakai sesi target, dia pakai final targetnya dipukul rata 1:3 semua atau 1:2 semua, dan 1:2 semua atau 1:3 semua, dan dia tidak peduli dengan apapun outcome-nya, walaupun climate-nya berubah, apapun nggak ada urusan. Jadi ini pokoknya pasang entry, kalau dia valid tetap entry, kalau nggak valid di cancel. 1:2 sama 1:3 atau 1:1, pasang sesi targetnya tanpa urusan lagi. Ini yang dilakukan NFC. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya ya masih oke kok. Ada 34% yang hit final target di TP3. Kalau TP2 final targetnya ada 57,69%. 1:1-nya ini. Jadi masih make money, walaupun ada beberapa transaksi yang SL juga. Ini data sampai April ya. Kalau Mei kita lihat, Mei doang, awal Mei ini kayaknya dia punya beberapa loss. Awal Mei dia masing-masing minus 4R gitu ya. Karena dia punya 4S setup yang SL semua. Nah, walaupun di sini teman-teman bisa lihat, kita ada lihat ini ada correlated pair. Saya nggak akan bahas dulu correlated pair, saya akan bahas nanti di belakang tentang correlated pair. Oke? Jadi proposal saya, hal pertama yang teman-teman lakukan, teman-teman geser ini ke sini karena pertimbangannya adalah climate-nya sudah expire. Nanti saya akan bahas detail tentang ini satu persatu di belakang. Saya cuman show ke teman-teman ya, supaya teman-teman kebayang dulu. Anyway, kita akan lanjut, kita akan charting lagi, kita masuk ke Euro USD lagi, kita akan live chart lagi. Kalau harga Mas sudah lewat area pivot tapi harga entry belum kejemput, gimana Mas? Kalau belum kejemput ya di cancel Mas. Kalau EMA-nya sudah lewat dan entry-nya belum kejemput ya kita cancel gitu ya. Kita cancel. Ilmu nyalip ditanjakan gimana Mas? Kalau climate-nya berubah warna, teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Teman-teman bisa geser TP-nya ke rival UFO terdekat di edge time frame. Oke. Untuk pencatatan ekspektasinya nanti ditulis saja R berapa yang kita dapat. Nanti kita akan bahas itu ya. Kalau climate expire sebelum order menyentuh safety target 1:1 dan sedang floating negatif, gimana Mas? Ya udah, geser aja. Teman-teman bikin aturan dulu, geser aja entry-nya, final targetnya dan safety targetnya atau dimanapun itu ke rival UFO terdekat di edge time frame gitu ya. Sekali lagi teman-teman perlu tes ini. Nanti kita akan bikin kelas gimana cara melakukan backtestnya juga ya. Oke, kita akan lewatin dulu teman-teman. Ini kita akan lewatin dulu managing trade-nya. Ingat, kita akan lewatin dulu. Ini saya cuma show sebentar aja supaya teman-teman kebayang. Nanti kita akan bahas lebih detail after ini. Kita akan gunakan waktu ini untuk live chart. Oke, Euro USD step 1 seperti biasa kita cek climate. Kita cek climate-nya warnanya biru. Biru dan tebal berarti kita punya confirm up climate ya. Confirm up climate. Kita lihat caranya 2 dari 5. Up-nya 4,38 kita bulatkan dari 5, 2 dari 5. Berarti Euro USD kita punya confirm up climate. Berikutnya kita aktifkan auto UFO-nya. Auto UFO-nya ini ya. Auto UFO ya kita aktifkan. Oh, ternyata udah aktif. Kok nggak muncul dia? Ini EMA 9. Kita masukkan indikator. Auto UFO. Kita tunggu magic ya. Nah, ini contoh lagi auto UFO. Ini harga. Kita balik ke step di sini, final target teman-teman. Ini climate, kita ke final target.
Ingat, tujuan dari kelas ini bukan make money, bukan bikin teman-teman make money ya. Ini akunnya juga akan kita tradingkan. Idealnya saya akan lihat semua peluang terus saya pasang ya. Tapi tujuannya adalah membantu teman-teman paham dengan semua stepnya. Final target di sini teman-teman lihat, current price is already inside of a rival UFO, use the next UFO. Jadi harga sekarang sudah berada di dalam UFO, kita akan gunakan UFO berikutnya sebagai final target kita. Jadi kita di common time frame, teman-teman bisa lihat kita sekarang berada di dalam area UFO. Kita lihat ini ada UFO kuning. Jadi kita sekarang berada inside UFO. Kita berada di dalam UFO. Kita berada di dalam area UFO. Maka yang kita lakukan adalah kita gunakan next UFO sebagai final target. Maka next UFO-nya ada di sini. 115, 1,1565. 1,1565. Maka ini adalah final target kita. Saya taruh di sini. 1,1565. Nah, jadi final targetnya jauh banget, Mas. Apakah nyampe? Tenang aja. Kita nggak usah pikirin dia nyampe atau nggak. Sebagai trader, kita bukan mikirin itu. Kita pasang ini sebagai final target. Kita lihat nanti kalau climate-nya sudah ngelewatin atau berubah, kita akan adjust menggunakan cara kita untuk managing trade. Jadi nanti ada dua cara, ada trailing stop, dan teman-teman juga bisa geser entry-nya ke UFO terdekat. Jadi ada dua cara untuk managing trade. Jadi sementara kita akan gunakan step yang sama aja. Oke. Step 1, oke, confirm up climate. Step 2, final targetnya udah define. Step ketiga, sekarang kita lihat di sini. Problemnya kita tidak punya UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Ini harga EMA 9 daily, kita nggak punya UFO di sini, berarti kita nggak punya valid entry ya. Berarti ini outcome-nya, kalau teman-teman cek di sini, kita punya outcome di sini. There are a lot UFO, but they are not aligned with EMA. Jadi kita punya UFO tapi tidak align dengan harga EMA, tidak mengenvelop harga EMA. Tugas kita adalah tunggu UFO yang baru di lokasi yang tepat, gitu ya. Nggak ada. Apakah kita perlu delete semua pending order di hari Jumat untuk menghindari gap hari Senin? Kalau teman-teman tipenya adalah day trader, perlu dihapus. Tapi kalau teman-teman tipenya adalah week swing trader ingat, kita nggak perlu hapus. Jadi teman-teman ingat lagi, teman-teman tipenya apa? Kalau teman-teman day trader, berarti kalau entry-nya H4 gitu, climate H4, entry 21, climate H1, entry M8, maka kita perlu hapus. Karena akan nggak masuk akal risiko gapnya. Tapi kalau teman-teman tipenya, saya akan cari di mana ya, tipe trader. Saya akan jelasin supaya teman-teman kebayang. Kayaknya ini. Kan. Nah, kalau teman-teman tipenya adalah seorang swing trader ini swing style. Swing style teman-teman tidak perlu hapus ketika weekend. Di sini teman-teman bisa lihat filosofi looking to secure significant move that justify overnight risk. Jadi kita memang menjustify gap-nya. Jadi kalau kita teman-teman entry dengan daily, climate di daily dan climate di daily dan misalnya entry di 55 atau climate daily entry di climate weekly entry di H4 gitu ya. Teman-teman udah tidak perlu hapus di weekend. Ingat, mulai swing teman-teman udah nggak perlu hapus di weekend. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau swing gitu ya, swing itu swing yang atas kita pakainya daily gitu ya. Daily atau weekly dengan climate daily atau weekly saya udah nggak peduli dengan weekend. Tapi kalau saya climate-nya 240, climate-nya 60, entry 8 menit 21 ini masuk ke intraday dua-duanya. Saya tidak akan punya pending order ketika weekend. Oke, Mas coba GBP USD. Kita akan coba semua, tenang aja Mas. Oke, USD nggak ada apa-apa, kita ke GBP USD. GBP USD, step 1 seperti biasa. Step 1 kita cek climate. Climate-nya biru tebal, kita punya confirm up climate. Confirm up climate gitu ya. Karnya 4 dari 5. Karnya 4 dari 5. Berarti kita masih valid ya. 4 dari 5 ini valid, teman-teman. 4 dari 5 itu valid. Kehapus semua. Oke, confirm up 4 dari 5. Teman-teman bisa lihat ini 4 dari 5. Karnya 4, STD-nya 4,6 dari 5, jadi confirm up market. Kita punya final targetnya masih sama dengan kemarin. Final targetnya di sini 13034. Final targetnya adalah rival UFO.
di common time frame, rival UFO-nya cuma ada satu di sini ya. Jadi teman-teman akan baca pelan-pelan. Ini masuk output yang mana? Ini masuk outputnya yang ini udah jauh ya. Oh, nggak sampai ke sana. Oke, save to target ternyata jauh ya. Nah, final target. Ini maksudnya ini, rival UFO far away use that press as a final target. Jadi ini contoh outcome yang ketiga. Jadi kita punya rival UFO yang posnya itu cukup jauh, kita gunakan angkanya 13034 sebagai final target kita. 13034 gitu. Ini adalah final target kita. Step 1 oke, step 2 oke. Sekarang kita masuk ke step 3 entry gitu teman-teman, lihat step 3 entry. Sekarang saya gedein. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya punya 2 UFO. Yang satu ada EMA 9-nya. Jadi kita punya satu UFO yang perfectly align dengan harga EMA gitu ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat UFO-nya yang ini gitu. Saya akan pakai dari UFO ini ke bawah aja ya. Saya nggak mau gabungkan dengan yang atas, kecuali ini ada di bawahnya. Kalau ada di bawahnya, kalau SL-nya numpuk, saya akan gunakan yang bawah. Tapi ini saya akan pakai yang bawahnya, GBP USD 55 menit. Ini reference point kita, ini lower band-nya gitu ya. Dan upper band-nya adalah yang ini. Oke. Kalau teman-teman salah misalnya, atau teman-teman pakai upper band-nya yang bawah, yang ini, boleh nggak, sah-sah aja. Nggak akan terjadi apa-apa kok. Upper band-nya yang ini. Kenapa? Saya akan jelasin dikit teman-teman. Jadi UFO itu narik garis dari candle yang kecil-kecil atau candle base ya, candle yang kecil-kecil, candle yang ekornya panjang, yang ekornya lebih dari setengah bodinya, ini yang dia gunakan untuk ngeplot atas atau bawah upper band dan lower band. Jadi kalau teman-teman lihat UFO yang atas gitu, yang atas ini dia ngambil garisnya ekor ini, ekor yang merah. Saya akan zooming lagi yang gede. Jadi dia ngambil bandnya dari ekor candle merah yang ini. Saya kasih warna lain biar teman-teman bisa lihat. Saya kasih warna apa ya, biru muda gitu ya. Ekor candle merah ini sama ekor candle yang sama. Jadi ekornya dari sini ke sini. Makanya sebenarnya garisnya dari sini ke sini. Jadi ini, kalau saya tarik garis ke sini, ini adalah UFO yang pertama. Jadi ini menyambut pertanyaan Mbak siapa? Mbak apa Mas ya? Mas Jensen kemarin ya. Biar tahu Mas UFO-nya yang mana. Jadi ini teman-teman lihat aja ekornya, ekor dari base-nya, candle yang ekornya panjang atau kayak pin bar gitu, yang ekornya lebih panjang daripada badannya. Sedangkan yang ini teman-teman bisa lihat dia ngambil dari ekor yang ini ke ekor candle hijau. Jadi ekor candle merah dan ekor candle hijau ini dijadikan area UFO. Oke. Jadi area UFO yang kita pakai adalah yang bawah. Saya akan disable auto UFO-nya sementara supaya chartnya lebih clean. Oke, sekarang kita punya 2 UFO di sini dan kita punya EMA 9. Kita akan pakai yang bawah aja, teman-teman. Saya akan pakai yang ini. Jadi ini adalah area UFO saya. Ini valid entry, kita punya EMA 9 di dalam area UFO gitu ya. Sekarang kita ngomongin entry. Kita akan plot di sini kita tahu reference point-nya. Saya akan tulis di sini upper band. Upper band harganya 1,24791, 1,24791 gitu ya. Lower band harganya 1,24407, 1,24407. Nah, kita akan bulatkan 4791, kita akan bikin jadi 791 karena ini entry saya akan bikin lebih agresif, saya akan masuk ke 80 gitu ya. 12480 untuk lower band-nya saya akan bulatkan jadi 40 gitu ya. Jadi 407 ini karena ini referensi untuk stop loss, ini ekstrimnya atau distalnya, ekstrimnya saya akan bulatkan lebih jauh gitu ya. Jadi 1,2440. Nanti saya akan bikin video pembulatan khusus nanti ketika weekend ya teman-teman. Jadi untuk pembulatan saya akan bulatkan lebih menjauh dari SL. Jadi 407 saya bulatkan ke 40, saya bulatkan menjauh. Kalau entry, kalau misalnya 407 ini entry buy saya akan bulatkan mendekat gitu ya. Kayak misalnya di buy limitnya ini kan harusnya 247, 1,2440.
Yang atas teman-teman bisa lihat ini harusnya 1,24791, saya bulatkan jadi 1,2480 gitu ya. Ini upper band, ini lower band. Nah, untuk entry buy teman-teman itu rumusnya upper band plus 2, SL-nya lower band minus 7 gitu ya. Saya akan masukkan upper band-nya. 2480 plus 2, 2482 gitu ya. 40 minus 2 berarti di 35. 435. Maka ini adalah area entry kita untuk GBP USD ya. Ini adalah area entry kita. Kita entry di 2480, stop loss di 2430. Oke. Ini adalah area kita. Walaupun sebenarnya GBP USD ini spreadnya nggak nyampe 2 teman-teman, tapi kita supaya gampang kita bulatkan aja, kita bikin 2 aja spreadnya. Padahal GBP USD kalau teman-teman lihat, saya masuk ke chart di sini, GBP USD itu spreadnya cuma 0,4. Ya, spreadnya cuma 0,4. Saya masuk ke profile 30 days challenge, jadi otomatis begini, teman-teman bisa lihat. Ini GBP USD H1 gitu ya. Saya akan masukkan entry-nya 12482, stop loss saya di 12435. Oke, saya masuk di sini ada buy limit. Saya masukkan limitnya 1,2482, SL-nya 1,2435. Yang gunakan rasionya 1:1, ini safety target, triknya 1%, saya klik place order. Nah, magic dia masukkan ordernya di sini. Teman-teman bisa lihat kalau saya dekatkan stop loss saya ke sini, di sini resiko saya minus $9,4. Jadi kalau ini kena SL, SL-nya minus $9,4. Kalau kena hit TP, di sini plus 9,4. Jadi ini adalah 1:1 gitu ya. Ini adalah 1:1. Nah, sedangkan kita akan entry, misalnya teman-teman entry berikutnya, teman-teman pakai rasio 1:3 gitu juga boleh, teman-teman pakai 3 aja, terus teman-teman place order, maka dia akan muncul ini 1:3, maka profitnya ini 3 kali, profitnya 28,20 atau 3 kali SL. Nah, kalau teman-teman mau pindah final, yang kedua menjadi final target, kita tahu tadi final target kita di sini, final target kita 13034 gitu ya. Teman-teman tinggal Ctrl T aja. Ups, yang tadi udah hit PP ya, audio USD-nya. Saya akan pindah yang satu, yang ini. Saya akan pindah jadi final target gitu ya. Gitu, yang ini saya klik kanan, modify gitu ya. Saya masukkan angka final target saya 13034. Saya akan edit di sini, take profitnya saya ganti jadi 1,3034. Saya klik modify. Terus oke, teman-teman Ctrl T, terus teman-teman scroll ke bawah dikit, teman-teman bisa lihat final target kita jauh di sana. Ini kalau hit profitnya 110,40 dengan risiko minus 9,4 ya, 9,4 teman-teman. Kalau ini mulus sampai final target dapatnya 110,40. Sedangkan tadi kita lihat audio USD, teman-teman, audio USD kita sudah hit. Ini kemarin akunnya ada hijau, ada merah. Ini akun uji coba, biasanya saya pakai buat ngajar. Kita USD, audio USD kita ada profit 0,60 ya, profit dikit ya. Karena kita cuma dapat 2 pips ya. Jadi audio USD kita udah hit final target karena climate-nya sudah expire, kita geser ke revalue UFO terdekat, jadi kita keluar dengan kondisi profit kecil. Kita udah punya setup di GBP USD sekarang, teman-teman bisa lihat, ini GBP USD. Oke, GBP USD aman ya. Kita udah entry. Ada pertanyaan teman-teman sejauh ini? Ada batasan untuk loss streak, batasan berapa persen per hari, kita belum bahas, nanti kita akan bahas di belakang, teman-teman. Kita akan bahas di belakang. 240, 21 juga swing, Mas. Swing dan intraday. Kalau teman-teman lihat 240, 21 itu masuk swing dan masuk intraday ya. Jadi saya memilih untuk ini 240 ini swing dan juga intraday. Saya akan pilih kelompokannya menjadi intraday. Jadi kalau 240 saya akan cancel ketika weekend. Oke. Thank you Mas untuk jawabannya Mas. Maaf tadi kenapa tadi gabung ya UF-nya. Kalau saya gabung boleh nggak? Boleh, tapi areanya nanti terlalu lebar. Saya biasanya nggak gabung kalau posisinya begitu ya. Kecuali itu sama proximal gitu ya. Kecuali yang ada EMA-nya adalah area yang atas, maka saya akan gabung dengan atasnya. Oke. Ini adalah GBP USD. Sekarang kita lanjut teman-teman sambil saya lihat. Mas Arnold Jensen yang ngirim setup GBP USD. Oh, dia entry-nya pakai area yang atas. Oke. Saya pakai area di bawahnya ya, karena saya lebih suka entry-nya. Kalau saya gabung dengan yang atas, teman-teman, saya giniin ya.
Kalau saya gabung dengan yang atas boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi entry saya jadi lebar banget kalau entry saya jadi segini. Kalau entry-nya terlalu lebar saya nggak suka, karena kalau terlalu lebar nanti 1:1-nya akan lebih susah tercapai. 1:1-nya akan lebih susah tercapai, jadi saya nggak suka ya, bukan makanan saya itu ya. Di area saya lebarnya segitu aja. Dan teman-teman nanti akan ketemu sepanjang jalan praktek, kita akan banyak praktek, teman-teman akan tahu pelan-pelan. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, ketika ketemu masalah teman-teman bisa selalu tanya ke saya ya. Sekarang klaimnya kan 4 dari 5. Jika nanti order kejemput tapi belum sampai execute target atau final target hanya mendekati close market, apakah harus di close, Mas? Enggak, kalau besok kan Senin masih 5 dari 5. 5 dari 5 masih oke, belum expired. Expirednya hari Selasa ini klaimnya ya. Hari ini 4 dari 5, besok Senin 5 dari 5, Selasa baru 6 dari 5. 6 dari 5 kalau ini kepanggil teman-teman, kita akan managing seperti yang kita lakukan tadi. Kalau enggak kepanggil berarti kita cancel. Kalau sampai Selasa enggak kepanggil gitu ya. Mas, kalau jarak SL terlalu jauh sehingga melebihi risk kita, apakah kita cancel? Enggak juga sih. Kalau bukan enggak juga, maksudnya kalau SL-nya terlalu jauh kan teman-teman enggak tahu jauhnya seberapa jauh. Kalau selama teman-teman jauh dan teman-teman masukkan ke asisten risk-nya masih di bawah, masih kita tolerate, maka kita tetap entry. Tapi kalau area terlalu jauh, kalau misalnya balance teman-teman terlalu kecil gitu ya, 0,01 masih ngelebihin risk pribadi kita, enggak kita ambil. Itu bukan makanan kita enggak ambil. UFO GBPUSD DBR ya Mas? Enggak, ini RBR kok, ini rally based rally. Untuk ngecek climate apakah ada waktu tertentu? Enggak teman-teman, tapi idealnya di awal pergantian dari selama ini ya, selama common time frame-nya belum ganti candle sebenarnya enggak terlambat. Oke. GPPC saya sudah entry tadi sore, sudah running plus, boleh, nggak apa-apa. Mas Julius, apakah ada kemungkinan area UFO berubah atau hilang ketika harga mendekati area UFO? Area UFO-nya nggak akan berubah ya teman-teman. UFO-nya nggak akan berubah dan dia hanya hilang kalau ke trader. Jadi namanya unfill order. Begitu harga masuk ke area ya UFO-nya hilang. Kalau teman-teman lihat AUD USD ini setup kita yang udah running, yang tadi kita udah hit save target, teman-teman bisa lihat dia hit ke final target kita yang kita geser. Teman-teman bisa lihat saya gedein, saya kasih lingkaran. Ini adalah saat dimana candle ini hit itu ya, target yang kita geser, TP yang kita geser gitu ya, teman-teman bisa lihat. UFO-nya nggak akan hilang, tapi UFO kuning tempat kita entry hilang. Kenapa? UFO itu kan unfill order. Begitu harga masuk ke area kita, unfill ordernya berubah status menjadi fill order. Ketika dia berubah status menjadi fill order, si auto UFO akan mendeteksi tidak ada unfill order yang tersisa, maka auto UFO-nya akan hilang. Jadi auto UFO hanya akan hilang jika ke fill, jika ordernya kesentuh. Oke, sekarang kita akan lanjut ke USD JPY. Dari GBP USD udah, USD JPY kita lihat climate-nya confirm down market tapi karnya 16 dari 5 kelewatan kejauhan, bukan makanan kita. Jadi kita lanjut chart berikutnya. Berikutnya AUD USD kita udah cek, USD CAD. AUD USD kita udah cek, USD CAD kita udah lihat. Teman-teman bisa lihat harganya kita udah SL di USD CAD, jadi nggak ada yang bisa kita lakukan juga. Sekarang kita ke USD CHF. USD CHF karnya 1, teman-teman, karnya 1, dan berarti oke ya, 1. 1 ini asik ya, 1 ini baru mulai berarti. Kita cek climate confirm down gitu ya. Confirm down market. 1 dari, teman-teman bisa lihat di situ 4, di sini 4,28 berarti 5. Oke, step 2, final target. Final target, saya akan pelan-pelan bahas final targetnya. Teman-teman bisa lihat, final targetnya gunakan UFO. Untuk final target kita gunakan rival UFO terdekat di common time frame. Berarti karena kita down market, rivalnya adalah hijau, maka rival UFO terdekat di common time frame adalah ini ya. Saya bikin jadi kuning. Saya akan send to back. Oke, ini. Maka harganya 93373. Jadi ini harganya 93373. 373. Karena ini TP saya pengen lebih konservatif, saya akan dekatkan supaya TP-nya lebih gampang. Jadi saya akan tulis di sini final target upper band UFO hijau
0,933. Oke. Saya akan bulatkan. Jadi 0,9338. Karena 73 kita bulatkan jadi 8. Plus 2, karena ini akan jadi order buy kita, maka final target kita 0,93340 gitu ya. Ini adalah final target kita. Oke. Jadi final target kita ini 93337, kita bulatkan jadi 38 plus 2 40. Ini adalah final target kita. Oke, step 1 udah, step 2 sudah, final target. Sekarang kita masuk ke step 3. Step 3, kita cari area UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Kita nggak punya, teman-teman. Sekarang kita nggak punya, EMA 9-nya ada di luar. Tapi jarak teman-teman bisa lihat di sini ada ATR-nya itu 1,05, jadi ini masih cukup jauh. Teman-teman perlu monitor, jadi kita tunggu aja. Ini area ini kita tunggu, kita monitor. Kita tunggu, ada 2 UFO di sini yang dekat-dekat dengan EMA, tapi kita nggak akan jadikan ini valid sampai dia masuk harganya. Tapi teman-teman bisa monitor, di sini ada 2 UFO, ini UFO pertama. UFO yang kita punya, UFO 1. Ini UFO kedua yang kita punya. Jadi kita punya UFO kedua yang ini ya. Ini kita punya UFO kedua yang kita punya yang dekat-dekat dengan EMA 9. Kita nggak tahu teman-teman nanti harganya bergerak, EMA 9-nya bergerak. Kalau misalnya EMA 9-nya masuk ke sini, berarti yang atas akan jadi valid entry. Kalau enggak, ya berarti kita nggak akan entry. Ya, kita akan tunggu UFO-nya. Jadi kita pantau. Saya akan tulis di sini ini, pantau UFO yang ini, gitu ya. Pantau. Dan kita akan pantau 2 area ini. Oke, kita nggak punya valid entry, berarti kita cuekin saja. Jadi kita nggak boleh make up the rule, teman-teman. Kalau emang nggak entry, nggak bisa entry, ya nggak usah entry kan gitu ya. Kalau emang hariannya nggak mungkin entry, ya nggak usah entry. Kan chart lain masih banyak kan. Jadi salah satu pesannya, teman-teman, hanya entry jika semuanya terlihat mudah, hanya entry jika semuanya terlihat jelas gitu ya. Dan hanya entry kalau teman-teman ngerti. Jangan masuk ke market yang teman-teman nggak ngerti. Kalau teman-teman bingung, Mas ini gimana ya? Nah kalau bingung nggak usah dipaksain. Kalau bingung nggak usah entry, ganti chart yang gampang aja, gitu ya. Itu salah satu rahasia trading saya, gitu ya. Jadi ketika ada area yang saya nggak ngerti dan bingung, tugas kita skip, tinggalkan, ganti chart baru yang kita ngerti, yang gampang aja. Kan teman-teman nggak harus entry juga. Ingat, tugas kita sebagai trader itu buka chart, bukan entry. Tapi tugas kita sebagai trader adalah memetakan di mana kita mau beli, di mana kita mau jual. Kalau ternyata membingungkan dan tidak terlihat mudah dan kita nggak ngerti marketnya, jangan trading. Jangan trading. Investasi paling berbahaya adalah investasi di tempat yang kita tidak mengerti. Oke? Itu penting banget. Jangan make up the rule dan hanya trading jika semuanya terlihat mudah, hanya trading jika semuanya terlihat jelas. Oke. Nih Mbak Arnold Jensen ngirim USD CHF. USD CHF saya akan masuk itu sebagai monitor, walaupun nggak salah juga, tapi area ini terlalu jauh. Saya mau benar-benar dia ada di dalam ya. Saya nggak mau kira-kira, oke? Ya, saya mau kira-kira kalau areanya udah deket lah. Kalau area di sini, dia di sini ya kejauhan. Tapi kalau ini masih cukup jauh harganya dari running class-nya dari harga entry kita. Jadi kita masih belum tahu. Lanjut. NZD USD. NZD USD sekarang kita lihat. NZD USD dalam up market ya. Step 1. Klaimnya confirm up market karena dia biru dan tebal gitu ya, berarti confirm up market. Karena 6 biasanya 5, 6 dari 5. Jadi ini bukan makanan kita. 6 dari 5 ini sudah late to the party ya. 6 dari 5 sudah late to the party. Berarti lower probability kita nggak mau ambil, kita nggak makan gitu ya. Kita akan masuk ke Euro GBP. UFO-nya beda, Mas. Kalau kalibrasinya beda, maka UFO-nya akan beda. Kalau kalibrasinya beda, UFO-nya akan beda. Saya pakai 0,5 ini adalah default-nya ya. Saya pakai default dulu. Saya belum ngomongin yang aneh-aneh, kita pakai default dulu. Dan saya akan tetap pakai default selama di kelas ya. Euro GBP kita lihat climate-nya tipis. Kalau tipis berarti tidak confirm. Kalau tidak confirm, kita nggak perlu lanjut ke langkah berikutnya. Berarti ganti chart. Euro JPY. Enter.
Nah, kalau teman-teman nanti sudah terbiasa seperti saya sudah terbiasa melakukan ini, sudah terbiasa jalan, maka teman-teman bisa ngabisin semua 28 chart itu dalam waktu 15 menit gitu ya, atau sampai setengah jam paling. Euro yen kita lihat climate-nya tipis, biru tipis berarti tidak confirm. Kalau tidak confirm kita nggak usah lanjut ke step berikutnya. Kita langsung ke Euro AUD. Euro AUD climate-nya tidak jelas, tidak confirm. Kalau tidak confirm ya cuekin aja, bukan makanan kita. Euro CAD, gampang ya. Kalau step 1 gagal langsung lanjut. Euro CAD, oke, Euro CAD. Euro CAD lumayan menarik, climate-nya confirm. Climate confirm up gitu ya. Current-nya 1 dari naiknya 4,34, kita bulatkan jadi 5. Di 1 dari 5 berarti oke. Final target. Nah, ini final targetnya deket banget gitu. Tapi kita nggak akan bilang deket banget cancel apa nggak. Kita masukin aja nggak apa-apa. Nanti yang penting kan kita akan lihat di step waktu menentukan safety target. Kita akan di start atau tidak. Oke, final targetnya. Ini UFO terdekat yang kita punya. Walaupun ini nggak fresh, nggak apa-apa. Kita nggak peduli warnanya terang atau gelap ya, redup atau terang. Selama dia UFO terdekat, ini kita masukkan angkanya 1,54424 gitu ya. Saya akan tulis. Mana tadi dia? Tulisan saya. Di sini ya. Final target saya bikin lower band karena ini UFO merah. Angkanya 1,54424. 1,54424. Saya akan bulatkan mendekat. Karena ini target saya pengen entrepreneur, kalau target saya mendingan lebih cepat nyampe gitu ya. Saya akan bulatkan jadi 1,5442. Jadi saya bulatkan mendekat dengan angka gitu ya. Karena ini order sell, TP kita adalah sell. Karena kita climate-nya up, maka kita mau buy, maka TP kita adalah order sell. Kalau TP kita sell, maka kita nggak perlu tambahkan apapun. Jadi final targetnya akan di 1,5442. Masukkan di sini final target kita. Gitu ya. Saya masukkan angkanya 1,5442. Oke. Selesai. Sekarang saya akan lanjut ke step ketiga. Kita akan cari entry. Step ketiga, kita akan looking for entry. Di sini kita punya area, teman-teman, lumayan menarik. Area ini. Dan ada area ini. Ada 2 area. Sekarang UFO-nya EMA 9 ada di tengah-tengah. Nah, karena jaraknya masih terlalu jauh, teman-teman, jaraknya masih terlalu jauh. Kalau teman-teman lihat ATR-nya masih di atas 1 gitu ya. Kalau jarak ATR-nya masih di atas 1, ini posisi EMA-nya masih rawan berubah. Jadi kita nggak akan ambil keputusan apapun. Saya akan tulis di sini, pantau gitu ya. Pantau aja 2 UFO ini. Nanti kita nggak tahu mana yang akan kita ambil. Kita pantau dulu, kita monitor dulu. Nanti kita akan cek besok Senin apakah hari ini jadi valid atau tidak Euro CAD. Nanti teman-teman tinggal catat di papan tulis, teman-teman. Saya punya papan tulis ya dekat trading room saya. Saya akan catat di sini Euro Chat monitor gitu ya. Atau kalau saya punya order taker, biasanya order taker saya monitor. Atau kalau teman-teman nanti di grup alumni asik ya, sesama alumni akan memantau. Jadi nanti akan ada alarm manusia hidup gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya alarm manusia hidup, nanti teman-teman akan pasang alarm di sini. Teman-teman akan pasang alarm dekat-dekat sini gitu ya. Kalau harga tertrigger nanti alarmnya bunyi, teman-teman tinggal monitor apakah EMA-nya nanti ada di lokasi yang tepat atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman nggak pasang entry dulu. Oke. Eurochat. Eurochat Mas, ini lagi dibahas Eurochat Mas Adi Wicaksono. (9338 + 2) kok jadi 9334. Oh, 9340 Mas. Mas Gadi. Mungkin saya salah ketik. Ini Mas Gadi nanya 9338 + 2 kok jadi 9334. 9338 + 2 jadi 9340 ya. 0,9340. Mungkin saya salah ketik tadi ya. Berarti dirimu teliti. Mantap. Selama di kelas nggak pakai RSW Mas? Nggak, kita nggak pakai RSW. Kita akan pakai satu rule aja. Karena semakin banyak rule-nya nanti semakin nggak bingung. Kita pakai sesedikit mungkin rule ya. Kayak Mas Dimas Swastika 28 chart cuma 3 menit. Mantap. Mas bikin contoh chartnya nggak ada di value. Saya nggak bisa bikin contoh. Kalau ada kita bikin. Kita nggak akan mengada-ngada. Tenang aja, teman-teman punya waktu 30 hari jadi aman kok. Oke, Euro chart kita nggak ada setup, kita pantau aja. Kita ke Euro CHF gitu ya. Euro CHF ini juga menarik. Step 1, climate-nya confirm ya. Climate-nya biru tebal.
4 dari 5, karena 4 dari 5 berarti kita bisa lanjut ke step 2, tapi saya bisa langsung lihat dengan cepat teman-teman. Karena saya pakai yang Pro, saya punya bodometer, saya bisa lihat dengan cepat. Step 1 saya bisa lihat. Jadi kalau saya kan udah cepet nih. Saya lihat step 1, oke dia bulat tebal, karena 4 dari 5. Langsung lanjut step 2, final target. Final targetnya kita udah tahu nih, ini nih final targetnya kan. Final targetnya adalah UFO yang ini gitu ya. Pas saya lihat entry, saya nggak punya area UFO. Saya nggak punya area UFO yang dekat dengan EMA 9. Rival area UFO terdekat yang saya punya adalah ini. Ini jelas jauh banget dari harga EMA gitu. Jadi nggak usah. Saya akan lihat di sini step 1. Saya akan tetap catat ya supaya teman-teman belajar, karena goalsnya ini bukan trading ya. Goalsnya ada belajar. 1, climate confirm up, dia 4 dari 5 ya, 4 dari 5 gitu ya. Oke, 4 dari 5. Mana nih UFO-nya? UFO-nya udah saya munculin kok nggak muncul, jadi agak error ya. Saya masukkan sekali lagi. UFO-nya tadi di sini, teman-teman bisa lihat. Final targetnya harusnya ini ya. Final targetnya adalah 78 0,7823 10782 ya. Final target 1,07823 1,07823. Ini adalah lower band. Saya akan bulatkan menjadi 1,0782 gitu. Saya akan bulatkan mendekat. Step 2 oke, step 3 saya nggak punya area UFO. Berarti kita lihat di sini. Di sini there are align UFO tapi tidak align, maka kita tunggu. Jadi kita nggak akan ada transaksi di Euro CHF. Aman. Berikutnya kita ke Euro NZD gitu. Mas, kalau spreadnya lebar masih bisa entry di TFM 8 nggak? Nggak. Kalau spread, makanya nanti teman-teman salah satu alasan kenapa saya nggak trading di time frame rendah adalah spread. Secara pribadi saya tidak entry di M8, walaupun nggak ada yang salah juga dengan entry M8, tapi saya tidak melakukannya simply karena spreadnya buat saya nggak masuk akal. Euro NZD daily kita lihat di sini climate-nya tipis. Kalau tipis berarti nggak confirm, kita nggak usah pikirin apa-apa, langsung ganti GBP JPY. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi climate nggak confirm, ini betul Om Tommy. Yang mana maksudnya? Oke, GBP Yen. Oh, GBP Yen ini ada setup harusnya. Kita telat ya ini ya. Coba saya mundurin replay-nya. Saya replay ke sini, mundurin ke sini. Kita lihat magic apakah ada UFO di sana. Oke, GBP Yen, teman-teman bisa lihat. Oh ya, ada betul. GBP Yen, waktu kita telat teman-teman, harusnya di sini kita punya confirm up climate ya, kita nggak entry. Satu confirm ya, confirm up climate karena dia satu dari 7 gitu ya, 1 dari 7 ini asik nih, masih punya banyak waktu, 1 dari 7 gitu ya. Terus berikutnya kita cek final target, maka kita pakai ini UFO yang ini sebagai reference kita untuk final target. Lower bandnya 136437, lower band 136437 kita bulatkan menjadi 136,43, kita buatkan mendekat, maka kita masukkan di sini final target kita 136,43 gitu ya. Ini final target kita. Dan kemarin teman-teman harusnya kalau kita charting di sini kita punya area UFO yang ini area UFO yang cukup menarik harusnya. Ya, tapi kita lihat apakah kelebaran nggak ketika digabungin sama stop loss-nya. Ini area UFO-nya. Kalau area UFO-nya berarti di situ reference point saya upper band-nya 133508. Saya akan tulis upper band. Ini reference entry, ini reference untuk entry ya. Reference bukan entry-nya 133508, 133,508. 508 saya bulatkan karena entry saya pengen agresif, pengen lebih mendekat ke entry. 133,51 saya bulatkan. Saya tambah 2 pips, maka entry saya 1,133,53 gitu ya, plus 2 pips.
Nah, ini harusnya plus. Oke, sampai dengan 13353. Sedangkan reference stop loss-nya lower band. Lower band-nya adalah 133.088, 133,088. Karena ini stop loss, saya akan bulatkan menjadi lebih jauh. Jadi akan saya bulatkan ke bawah 133,08. Nah, untuk SL minus 5 gitu ya. Makanya jadi 1 sama dengan 133,03 gitu ya. Ini adalah entry kita. Kok begitu sih ya? Kok nggak mau? Kenapa begini bentuknya? Text wrap ini mungkin. Klik. Oh ya. Oke. Sekarang saya akan masukkan Fibo line saya. Saya akan klik ini. Saya akan klik sekali, tarik ke bawah, lepas. Saya akan masukkan angkanya. Di sini entry-nya 13353. Oke. SL saya 13303. Saya masukkan 13303. Enter. Nah, teman saya lihat upper band yang atas 133.026 ya. 133.026, UFO yang bawah 133.026, UFO saya 133.03. Nah, ini sebenarnya saya tidak ada di dalam UFO lain. Jadi saya tidak dalam UFO lain. Kalau tidak dalam UFO lain, saya bisa pakai angka ini sebagai stop loss. Tapi kalau stop loss ini ternyata jatuh di sini 13301 atau 02, maka saya akan gabungkan menjadi 2 UFO besar. Tapi dalam kasus ini saya tidak jatuh di dalam UFO, jadi nggak perlu gitu ya. Saya akan disable auto UFO-nya biar clean. Maka ini adalah area entry kita dan saya play gitu ya. Ketika kita play, ini kita miss momennya. Teman-teman lihat harganya masuk, temennya EMA-nya akan turun. Dia ketika harga masuk, EMA-nya akan turun mendekat ke area ini. Teman-teman lihat begitu harga masuk ke area kita, EMA-nya masuk tadi di dalam area entry. Ketika harganya keluar, EMA-nya keluar lagi. Tapi ketika kita replay, teman-teman lihat ketika harganya masuk, EMA-nya juga ikutan bergerak turun gitu ya. Jadi ini ideal karena harga masuk ketika harga EMA berada di proximal atau dekat-dekat dengan entry kita. Teman-teman bisa lihat pas masuk dia harga di situ, jadi ini oke. Harusnya kalau kita entry ini sini kita telat, kalau kita entry sekarang kita floating profit menuju ke safety target GBP yen ya. Ini contoh adalah valid entry. Ini saya nggak lihat karena kalau tadi saya charting lebih awal, mungkin saya charting jam 3 gitu ya. Kita lihatnya jam 3 atau jam 7, jam 6 gitu. Kita akan dapetin setup ini GBP JPY. Oke, ini salah satu yang kita bahas. Saya akan screenshot ini ya untuk kita bahas besok. Saya akan screenshot. Mana tool screenshot saya? Oh, ini dia. Saya akan screenshot, saya akan klik, saya akan save namanya GBP JPY gitu ya. Saya akan save ke trading aja di sini. Saya akan bikin new folder 30 days gitu ya. Oke, saya save. Oke, GBP JPY. Mas, saya dapat GBP JPY, Mas, lagi running, Mas Holik. Mantap. Ya, berarti sudah melakukan dengan benar GBP JPY kalau Mas Holik dapat dan lagi running ya. Alright. Berarti sudah benar ya, ini bentar lagi hit safety target ya, GBP JPY. Proximal minimal berapa pips? Ini apa? Minimal apanya? Di beberapa chat masih beda-beda EMA 9, jadi bolak-balik antara EMA 9 bisa dan EMA multiple. Nah, kalau udah pakai EMA multiple time frame, EMA 9-nya di delete aja Mas Gadi. Kita pakai EMA multiple time frame aja. EMA 9-nya udah nggak perlu dipakai sih. Saya juga EMA-nya nggak lurus kata Mas Rifki karena yang free. Nggak lurus tuh maksudnya gimana? Nggak ngaruh sih, yang free juga bisa kok. Yang free juga bisa, kan kemarin saya pakai account free untuk mendemokannya. Ada kemungkinan balik lagi nggak tuh Mas? Ya ada aja. Ups, sudah hit safety target sekarang ya. Kalau teman-teman entry harusnya sekarang sudah hit safety target ya. Ini sudah hit safety target GBP yen-nya. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang transaksi GBP yen ini menjadi risk free. Mas siapa tadi yang sudah punya entry? Mas Kolik ya. Harusnya Mas Kolik dapat ini. Ini sekarang udah risk free. Nah, kalau risk free ya udah berarti kita nggak ada resiko lagi gitu ya. Risk free. Transaksinya sudah risk free. Saya akan ngecek dulu apakah diambil sama order taker saya atau tidak. Saya hari ini tidak monitor soalnya. Dung 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 dung.
Sebentar teman-teman, saya buka MT4. Mana MT4 saya? Oke. Ternyata nggak ada transaksi ya. GBP ya nih, GBP ya ini valid entry ya, very good setup. Oke, berikutnya kita GBP AUD. Saya akan entry beberapa, ini udah 1 jam 10 menit. NZD CAD juga hit. Oke, GBP CAD, GBP AUD ini klimatnya tidak jelas, berarti kita nggak usah pikirin, langsung aja GBP CAD. GBP AUD klimatnya nggak jelas, berarti kita cuekin. Ini karenya 1, ini bagus juga. Ini karenya 1 dari 5. Saya akan kebut aja, ini sisanya. Kita akan kebut aja, tapi problemnya kita nggak punya area UFO yang ada EMA-nya. Berarti kita punya step 1 oke, step 2 final targetnya define ya, final targetnya ini. Problemnya kita nggak punya area entry. Kita GBP NZD, saya akan kebut, kita akan selesaikan malam ini chartnya. Nggak apa-apa teman-teman, kita overstay. GBP NZD, klimatnya 1, klimatnya confirm ya, klimatnya confirm, final targetnya jelas, klimatnya confirm, final targetnya jelas yang ini. Teman-teman tinggal bulatkan sesuai dengan rule tadi. Problemnya kita lihat apakah kita punya area UFO. Saya keluarkan di sini UFO-nya. Kita tunggu magic-magicnya keluar. Oke, kita ada area UFO yang cukup dekat. Ini menarik ya teman-teman. Ini kayaknya kalau kita lihatin SL-nya 2926, jadi kayaknya akan perlu di-combine ya. Ini akan perlu di-combine 2 area ini. Ini akan jadi area yang cukup menarik. Send to back, GBP, NZD, ini areanya akan cukup menarik ya. 2 area kita combine menjadi 1, kita akan monitor. Saya nggak akan plot, tapi teman-teman tahu ketika harganya turun, EMA-nya akan masuk ke 2 area UFO ini. Jadi ini setup yang menarik, GBP, NZD. Saya akan kebut aja Audi JPY. Audi JPY ekornya ke bawah, berarti tidak valid, cuekin aja CAD JPY. CAD JPY klimatnya tipis tidak jelas, CHF JPY gitu ya, secepat itu nanti teman-teman tinggal ulang aja. CHF JPY klimatnya tipis tidak jelas, NZD JPY. NZD JPY klimatnya tipis tidak jelas, Audi CAD gitu ya. Audi CAD klimatnya sudah over karena 19 dari 5 berarti bukan makanan kita. Audi CHF. Audi CHF klimatnya ekornya di bawah tidak jelas, Audi NZD. Audi NZD karenya sudah 19 tidak jelas gitu ya, mati aja CAD CHF. CAD CHF klimatnya 1, oke, confirm climate. CAD CHF klimatnya 1 dan tidak punya final target. Ini contoh, akhirnya dapat juga contoh yang tidak punya final target. CAD CHF klimatnya 1 confirm ya, step 1 confirm, kita nggak punya final target. Kalau nggak punya final target gimana? Kita pasang final targetnya jauh-jauh nanti ya, nggak apa-apa. Step 1 oke, step 2 oke, sekarang step 3. Step 3 kita punya area UFO yang menarik yang ada EMA 9-nya, teman-teman perlu monitor ini ya, CAD CHF. Ini jarak entry-nya terlalu jauh, karena jarak entry-nya terlalu jauh kita perlu monitor EMA-nya. Jadi nanti teman-teman pasang alarm aja ketika harga dekat-dekat sini. Atau teman-teman post ke grup di monitor ya. Kalau saya akan minta order taker saya monitor ini gitu ya. CAD CHF, kita langsung NZD CAD. NZD CAD ini ada yang ke trigger tadi katanya. Karena 6 dari 6, ya ini udah terakhir ya, 6 dari 6. Oh, kayaknya katanya dia ke trigger, kita lihat. 6 dari 6, saya akan mundurin UFO-nya ya. Saya akan mundurin UFO-nya, ini karena 6 dari 6. Oh, very good, very good, very good. Siapa yang dapat NZD CAD tadi? NZD CAD tadi siapa yang dapat? NZD CAD. Siapa tadi yang dapat? Saya lupa. Tadi siapa yang dapat NZD CAD? Ngacung. NZD CAD, teman-teman kita punya area UFO, areanya ini ya. Area UFO di sini dengan kita lihat entry-nya 84967 ya, 84967. Kita bulatkan 967 menjadi 97 tambah 2 pip jadi 99. Berarti entry kita 8499. 8499 dengan stop loss 8484 berarti 8479. Jadi ini area entry kita untuk NZD CAD. Kalau teman-teman ada yang entry di sini, oke, harusnya seperti ini.
Kita lihat waktu harga masuk, boom, harga masuk, harga di dalam area EMA. Oh, sekarang NZD-CAD sudah hit safety target juga ya. Jadi NZD-CAD sudah hit safety target. Oke, sudah hit safety target. Congrats buat teman-teman yang dapat tadi. Saya dapat Mas, oh Mbak Teresia, keren Mbak Teresia dapat. Saya dapat area GBP-CAD Mas mau hit safety target, Mas Octavia. Saya dapat Mas sudah TP2 Mas Ahmad Rizky. Oke, mantap. Saya akan save ini teman-teman. NZD-CAD. NZD-CAD, nah ini sama GBP-CPY, nanti kita akan evaluasi di akhir kelas gitu ya. Terakhir kita akan ke NZD-CHF. NZD-CHF ini chart terakhir yang akan kita lihat hari ini. NZD-CHF climate-nya tipis, berarti tidak confirm. Oke, Mas Saputra Muhammad dapat ya NZD-CAD. Climate-nya tipis berarti tidak confirm. So far teman-teman, kita udah charting 28 chart malam ini komplit. Nah, dan saya butuh waktu sekitar 1 jam karena saya sambil jelasin sambil gambar-gambar. Tapi kalau teman-teman lakukan ini dengan benar seperti yang saya lakukan barusan, teman-teman bisa duplicate proses ini. Teman-teman mungkin butuh waktu 30 menitan. Anggaplah 1 jam, it's okay kan, 1 jam teman-teman sambil belajar. Pertanyaannya, doable nggak step yang saya lakukan? Doable nggak? Mudah dilakukan nggak? Teman-teman komen. Stepnya doable. Dan kita lihat, kita udah punya 2 transaksi yang hit target hari ini dengan metode yang sama persis. Nggak ada yang berubah caranya, pasti rule-nya akan begitu-begitu aja ya. Kita punya 2 area yang hit target, kita punya area yang SL, which is okay, doable, mudah Mas, mudah ya, mudah dan jelas. Nah, teman-teman tetap akan ada detail, setelah ini akan ada banyak detail di akhir, terus kita akan belajar managing trade segala macam, tapi minimal step-nya teman-teman dari flow chart-nya, kira-kira kalau teman-teman sangat disiplin, teman-teman print flowchart-nya step 1 di garis, step 1 kalau sudah selesai di checklist, step 2 kalau selesai di checklist, step 3 kalau selesai di checklist gitu ya. Step 4 teman-teman lakukan dengan benar, teman-teman pakai Duyan Anggara Trading Assistant untuk ngitung lot segala macam. Harusnya MC itu jauh, sepakat? Karena untuk MC, kalau reksa 2%, teman-teman butuh 50 transaksi loss. Jadi kalau setelah selesai survival to mastery terus ada yang bilang, "Mas, saya MC," terus saya bilang, "Tolong kasih saya 50 transaksi loss," gitu ya. Mudah dan jelas. Mas, tutorial MT4-nya ya menyusul, teman-teman. Cuma kita pantau idealnya tiap 4 jam ya, Mas. Ya, boleh. Kalau teman-teman tradingnya di sini. Tapi kalau tradingnya di H421 berarti akan NZD-CAD M8 hit safety target lanjut hit SL. NZD-CAD di akun demo ada nggak? Ada. Semuanya ada di akun demo ya. Semuanya ada. Sepukat. Jadi, teman-teman, ini adalah esensi dari survival to mastery forex in action. Dalam beberapa hari ke depan kita akan fokus melakukan ini berulang-ulang supaya teman-teman paham dan nyantol stepnya. Pertanyaan 1, Mas, chartingnya jam berapa? Karena hadisnya saya cek jadi CF masih merah tipis. Ya, tadi setiap 4 jam sekali aja. Kalau teman-teman mau latihan, ya chartingnya jam 12, teman-teman charting. Nanti jam 4 sore charting, jam 8 malam charting gitu ya. Atau kalau teman-teman nanti di ST berarti chartingnya bisa jam 1 siang, jam 5 sore, jam 9 malam. Ya udah, 3 kali itu cukup kalau teman-teman tipenya kayak saya. Artinya teman-teman pakai daily dan H1. Kalau daily dan H1 itu udah cukup. Waktunya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin luangkan, kalau teman-teman udah cepet banget ya, teman-teman mungkin butuh 15 menit untuk ngecek 28 pair, kan teman-teman udah cepet mentayo next ya. Berarti 15 menit jam 1 siang, 15 menit jam 5 sore, 15 menit jam 9 malam udah cukup untuk teman-teman make a living dari trading. Cara inget-inget pairnya gimana, Mas? Nanti ada urutannya, nanti besok kita bahas urutan pairnya. Saya udah hafal urutannya luar kepala. Ya, karena kan saya tiap hari melakukannya. Kalau pair yang sama boleh re-entry nggak? Nggak, kita nggak akan sarankan re-entry. Teman-teman lakuin ini dulu aja, Jangan berimprovisasi, jangan modif-modif dulu. Teman-teman lakukan sesuai dengan rule dulu ya. Kalau tidak ada di step, berarti tidak dilakukan. Gampangnya itu, teman-teman. Jadi jangan ditambah-tambahin rule-nya ya. Kalau nggak ada di step, berarti tidak dilakukan. Kalau nggak ada di step, berarti tidak kita lakukan. Titik, gitu ya. Jadi hari ini pasang berapa pair? Hari ini tadi harusnya kalau teman-teman charting, harusnya teman-teman akan dapat NZD-CAD, which is hit safety target, GBP-CPY, which is hit safety target, kita akan dapat USD-CAD, hit SL, AUD-USD kita profit dikit atau hampir impas, jadi kita nggak dihitung. Jadi hari ini so far, kita cuma dapat GBP-CPY, NZD-CAD, AUD-USD, kemarin AUD. Hari ini cuma dapat 2 setup, 3 setup. Jadi sehari teman-teman mungkin akan dapat 1-3 setup yang bagus, dan itu cukup. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting berkualitas gitu ya. Oke. Thank you teman-teman, thank you waktunya sudah hadir live malam ini. Mudah-mudahan malam ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman dapat insight malam ini, please comment di YouTube saya insight-nya. Teman-teman bisa share ke Instagram atau ke sosial media teman-teman, karena
kita perlu tahu, orang tahu kalau kita ada gitu ya, karena kita ingin menyelamatkan, menyentuh lebih banyak trader di Indonesia gitu ya. Thank you teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, please share insight-nya ke teman-teman lain. Saya hari ini juga bahas stop loss, bahwasanya kena stop loss itu wajar. Saya juga sering kena stop loss, teman-teman juga kena stop loss, itu lebih penting teman-teman. Karena chart ini nanti prosesnya cuma gini-gini aja. Sisanya teman-teman adalah harus membersihkan otak kita dari pikiran-pikiran overthinking, overanalis, berusaha nambahin rule yang nggak ada. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Itu nggak usah dibahas. Kalau kayak gini gimana? Semua rule-nya, kejadiannya kita udah sampaikan tuh di materinya. Kalau kayak gini actionnya ini. Kalau nggak ada, ya nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, nggak usah berusaha nambah rule, kita fokus aja trading yang kita ngerti, trading yang gampang, habis itu lupakan yang lain. Nah itu aja kuncinya. Kalau teman-teman masih berpikir, wah jangan-jangan ada cara lain, ada metode yang lebih rahasia, nggak ada. Metodenya cuma ini dan dilakukan sesuai dengan rule. Itu yang akan menyelamatkan teman-teman dalam jangka panjang. Saya Dona Anggara pamit dan sampai ketemu di waktu dan gelombang yang sama. See you on another live. Bye-bye.